Jadi ternyata sangat harmonis dan nyaman sekali sesuai dengan cerita dari Dewi Sakuntala dan nyanyian Weda yang akan disampaikan oleh teman-teman Pandu Nusa dan Iya. saya ingin membacakan sinopsisnya dulu. Cerita Dewi Sakuntala ini adalah cerita yang diambil dari kitab Adi Parwa. Dewi Sakuntala Permaisuri Prabu Duswanta Maharaja Hastinapura berputra Sarwa Damana yang kemudian menjadi putra mahkota Hastinapura yang bergelar Pangeran Barata yang kemudian menjadi leluhurnya Pandawa dan juga Kurawa. Dan kemudian lagunya adalah nyanyian Weda dan Maharsi Wiyasa yang disampaikan oleh Dimas Ayu Kusuma Dwi Jyoti Agni Murti dan juga Nilotama Arta Welandri. Ini dia tanpa berlama-lama sebuah pertunjukan yang luar biasa. Cerita Dewi Sakuntala dan nyanyian Weda dari Pandu Pandu Nusa. Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore teman-teman semua. Di sini saya mau bercerita. Sebelum bercerita, kenalkan dulu. Namaku Nimas Ayu Kusuma Dewi Jyoti Agni Murti. Ceritaku berjudul Dewi Sakuntala. Cerita ini diambil dari kitab Adi Parwa. Dikisahkan pada zaman dahulu hiduplah Resi Wiswamitra. Beliau amat tekun dalam bertapa. Suatu hari ia mengutus bidadari Menaka untuk turun ke bumi. Dewa Indra mengutus bidadari Menaka untuk menggoda Resi Wiswamitra. Sesampainya di bumi, bidadari Menaka menggoda Resi Wiswamitra dengan menari. Karena kecantikan bidadari Menaka, Resi Wiswamitra menikahi bidadari Menaka. Bidadari Menaka melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Karena merasa tugasnya sudah selesai, bayi tersebut ditinggalkan begitu saja di tepi sungai. Maafkan ibu anakku. Ibu harus pergi ke kayangan. Tugas ibu sudah selesai. Bayi tersebut ditinggalkan begitu saja. Bayi tersebut menangis seolah-olah memanggil kedua orang tuanya. Tiba-tiba datanglah segerombolan burung Sakuntala. Karena merasa kasihan, burung Sakuntala menghibur bayi tersebut. Datanglah begawan Kanwa yang sedang mencari bunga untuk sembahyang. Tidak sengaja melihat bayi yang sedang dirawat burung Sakuntala. Bayi siapa itu burung Sakuntala? Di mana orang tuanya? Saya tidak tahu begawan, saya tidak tahu begawan, saya tidak tahu begawan. Bayi tersebut dirawat oleh Resi Begawan Kanwa. Setelah dirawat, diberi nama Sakuntala. Hayo Bapak Ketua Pandu Nusa, tahu tidak kenapa ya namanya Sakuntala? Namanya Sakuntala karena dirawat oleh burung Sakuntala. Sakuntala tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Suatu hari, Begawan Kanwa pergi ke hutan. Tiba-tiba datang Prabu Duswanta yang tersesat karena berburu. Dan disambut ramah oleh Sakuntala. Selamat siang Tuan,
Ada yang bisa saya bantu? Tidak, gadis cantik. Aku hanya tersesat karena berburu. Ternyata Prabu Duswanta jatuh cinta kepada Sakuntala. Kemudian mereka pun berkenalan. Hai gadis cantik, siapa namamu? Nama hamba Sakuntala, Tuan. Hamba putri dari Begawan Kanwa. Oh, jadi namamu Sakuntala, gadis cantik. Ketahuilah, aku Prabu Duswanta. Oh, maafkan hamba, Tuan. Hamba tidak mengetahuinya kalau Tuan adalah seorang raja. Tidak apa-apa, gadis cantik. Sakuntala, maukah kau menikah denganku? Tuan, bukannya saya menolak. Tetapi ayah hamba belum pulang. Hamba tidak berani memutuskan. Tetapi Prabu Duswanta terus merayu dan merayu. Akhirnya Sakuntala pun setuju. Tetapi dengan satu syarat. Jika anaknya sudah dewasa, harus dijadikan raja. Pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa restu Begawan Kanwa. Karena sudah lama di padepokan, Prabu Duswanta harus kembali ke istana. Maafkan aku, Adinda. Aku harus kembali ke istana. Karena ini sudah kewajibanku sebagai raja. Baiklah, Kanda. Jika itu memang sudah kewajibanmu, akan aku perbolehkan. Setelah ditinggal Prabu Duswanta, setiap hari Sakuntala hanya murung dan murung. Begawan Kanwa pulang dari hutan dan menanyakan kepada Sakuntala apa yang terjadi. Anakku, apa yang terjadi? Katakanlah pada ayahmu ini, nak. Tidak apa-apa ya. Ayah sudah tahu semuanya. Prabu Duswanta pasti akan pulang dan menjemputmu. Sekarang pikirkanlah anak yang ada di kandunganmu. Baik, ayah. Sakuntala melahirkan seorang bayi yang sangat tampan dan diberi nama Sarwa Damana. Hayo teman-teman, tahu tidak kenapa ya namanya Sarwa Damana? Namanya Sarwa Damana karena bisa berbicara dengan semua hewan. Sarwa Damana tumbuh menjadi anak yang baik, penurut, dan jujur. Sarwa Damana menanyakan kepada ibunya kapan ayah akan menjemputnya. Ibu, kapan ayah akan menjemput kita? Aku sudah tidak sabar. Sabar anakku, ayah pasti akan menjemput kita. Tapi kapan, Bu? Aku sudah tidak sabar. Sabar. Sakuntala terus menunggu dan menunggu. Akhirnya disarankan oleh Begawan Kanwa untuk menghadap raja ke istana. Sesampainya di istana, Sakuntala dan anaknya menghadap raja. Maafkan hamba, Tuan, tapi ini aku, Sakuntala, istrimu, dan ini anak kita, Sarwa Damana. Iya, ayah, aku adalah anakmu, Sarwa Damana. Mendengar pengakuan tersebut, Prabu Duswanta amat marah. Hei perempuan desa, siapa kau? Aku tidak mengenalimu. Dan kau anak desa, aku juga tidak mengenalimu. Pergi kau dari istanaku. Tiba-tiba datanglah angin yang sangat kencang dibarengi dengan petir menyambar-nyambar. Tiba-tiba terdengar sabda dari langit. Om. 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 Wahai Prabu Duswanta, itu memang benar.
adalah istri dan anakmu. Ketahuilah, anakmu lah yang membuatmu terkenal. Mendengar sabda dari langit, Prabu Duswanta langsung lari memeluk istri dan anaknya. Maafkan aku istriku, maafkan aku anakku. Maka namamu akan ayah ganti menjadi Bharata. Kemudian Prabu Duswanta mengumumkan kepada rakyat-rakyatnya. Wahai rakyat-rakyatku, ini adalah putraku, Pangeran Bharata. Dan ia akan kujadikan raja di negeri Hastinapura. Begitu teman-teman ceritanya. Nilai moral yang dapat kita petik adalah 1. Jika menjadi pemimpin tidak boleh sombong. 2. Kita harus menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Pergi ke Prambanan membawa daksina. Jangan lupa untuk berdoa. Festival Penguat Bangsa, mari sukseskan bersama Pandu Nusa. Matur nuwun, terima kasih. Om Santi, 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 Om.